Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang buku yang berisikan rangkuman tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomandia Gayatri dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Pandey Putri Danita Mahendra Putri dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Imade Gede Giri Kusuma Keniten dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Nimada Enavita Handayani dari absen 27. Nah, kita langsung ke materinya aja yuk. Indonesia memiliki kemampuan untuk menerima budaya dari luar. Kemampuan ini disebut dengan local genius. Unsur-unsur budaya dari luar dipadukan dengan budaya yang sudah ada. Kearifan lokal ini menjadi contoh bagi generasi sekarang. Salah satu unsur budaya yang masuk ke Indonesia adalah pengaruh Hindu. Ini akan menjelaskan teori ke Indonesia dan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat Indonesia. Nah, ada 4 teori nih masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Brahmana, yang kedua ada teori Waisya, yang ketiga Teori ketiga ada Ksatria dan keempat ada teori arus balik. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawakan oleh kaum Brahmana atau pendeta yang diundang para penguasa Indonesia. Teori ini didukung oleh J.C. van Leur. Bukti penguat dari pernyataan ini adalah adanya prasasti Pada masa kejayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya berpendapat bahwa pedagang India berperan besar dalam menyebarnya agama Hindu dan Buddha. Pendukung teori ini adalah Prof. Dr. N.J. Yang ketiga, teori Ksatria. Teori Ksatria mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para prajurit, yaitu golongan bangsawan dan prajurit perang. Nah, yang keempat, teori arus balik. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan penting dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di pengembaraan, mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut dengan Sangha. Nah, kita masuk ke materi Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia yang berdiri pada sekitar abad 4 atau pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di daerah tepi Sungai Mahakam, Marukaman, Kalimantan Timur. Kerajaan ini menjadi peninggalan sejarah yang menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai pernah eksis. Selanjutnya, Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara Prastasti Yupa dan berdiri sekitar abad 1 sampai ke 4. Pusat kerajaan ini terletak di Maurakaman, Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli, mengambil dari nama tempat ditemukannya prastasti yang ditunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Dari Yupa diketahui pendiri kerajaan Kutai adalah Aswawaram, bukan Kedungga yang merupakan kerajaan pertama kerajaan itu. Kedungga diduga merupakan kepala suku daerah setempat yang setelah ia mengenal kebudayaan India mengubah struktur pemerintahan menjadi kerajaan. Kerajaan Kutai Martapura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, raja terakhir kerajaan Kutai Maharaja Dharma Setia gugur di tangan Pangeran Sinum Paji Mandapa dari Kesultanan Kutai. Yang kedua ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram Kuno yang berakibatkan pecahnya kerajaan menjadi dua, yaitu Mataram Kuno bercorak Hindu dan Mataram Kuno bercorak Buddha. Dinasti Shailendra memulai kepemimpinan Kerajaan Mataram Kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan dinasti inilah
Kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaannya. Selain itu, dinasti Syailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pranuwardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga pernah melakukan pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Berikut inilah raja-raja kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Syailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Nah, sekarang kita lanjut ke masa kejayaan dan keruntuhan Mataram kuno. Kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berhasil merebut kejayaannya di era kepemimpinan dinasti Syailendra pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil memperluas wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Keruntuhan. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa, kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berkelanjutan hingga ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan namun dimenangkan oleh Mpu Sinduk yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini yang ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Mpu Sinduk. Kala itu Raja Dharmawangsa lengah karena merayakan pernikahannya dengan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurungu dari Laram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Di sisi lain, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satu pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Solo, Indonesia merupakan negara yang pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar dan masyhur. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan yang diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah ini mulai berdiri pada abad ke-8. Meskipun tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, namun hingga kini belum diketahui secara pasti di mana letak kerajaan ini. Dalam sejumlah catatan sejarah, hanya dijelaskan bahwa kerajaan ini terletak dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Lantas, bagaimana sejarah kerajaan Mataram kuno? Sejarah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Di awal masa berdirinya kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan pada abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh 2 wangsa, yakni dinasti
Sanjaya Buddha, dan dinasti Shailendra Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Sebelumnya kami meminta maaf atas suara yang berbeda-beda. Dikarenakan ada kesalahan teknis dari pembuatan video. Sehingga video tampak tidak jelas dan berambur-amburan. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih telah menonton.